Jadi makanya saya kalau memberikan mereka motivasi harus mindsetnya dirubah dulu. Yang penting pasien itu glowing, putih tanpa memikirkan efek jangka panjang ke depannya. Jadi kalau sesuatu yang instan itu pasti ada sesuatunya. Hello everyone and welcome to the Surabaya Signature with me Amanda Sulaiman, your leading voice of the local stories, and this is our debut for our first episode. Dan kali ini narsum kita nggak main-main ini teman-teman, karena beliau tidak hanya seorang dokter, tapi beliau ini rupanya juga seorang trainer motivator dan juga konsultan estetik, dan beliau pun juga seorang trainer hipnoterapi. Langsung saja saya akan perkenalkan kepada teman-teman, beliau adalah Dr. Edi Subagio, MR Diploma CIBTAC, CICMMNLP. Selamat siang Dok, apa kabarnya? Ya, selamat siang. Alhamdulillah kabarnya sehat, bahagia, dan tambah sukses. Tuh, beda loh teman-teman kalau misalkan trainer motivator yang ngomong itu udah langsung kayak auranya itu udah semangat pagi gitu loh, padahal ini udah siang. Ya. Oke. Dokter, ini mungkin pertama-tama sambil memperkenalkan juga ya. Betul. Kepada teman-teman gitu kan, kadang-kala kan seorang dokter kan profesinya hanya berfokus pada itu saja, tapi rupanya juga ada banyak sekali nih gitu kan, selain jadi trainer motivator, terus juga konsultan estetik dan juga sebagai trainer hipnoterapi. Betul. Gitu. Untuk mengawali, apakah memang betul dari kecil cita-citanya emang kayak gitu ya Dok? Ya, jadi begini, sejak kecil itu saya pengen jadi dokter. Tidak ada Itu yang cita-cita pertama lain. ya, Betul. Setelah jadi dokter, ternyata tujuan saya untuk menolong banyak orang. Ternyata menolong banyak orang itu tidak mesti harus menjadi dokter. Ya, bisa dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi akhirnya waktu itu saya basic emang suka di kedokteran. Jadi saya tuh bilang kalau nggak kuliah di kedokteran saya tuh nggak akan kuliah. Tapi atas izin Allah saya ditunjukkan, saya tes di Surabaya di salah satu universitas swasta yang sudah terkenal saat ini, yaitu dari 1.500 yang daftar itu saya masuk 10 besar. Jadi itu atas izin Allah semua. Jadi setelah itu saya, karena saya basicnya juga waktu SMA itu suka di magician, jadi sulap. Jadi pada waktu saya mulai masuk kuliah, saya itu belajar yang namanya hipnoterapi. Dan saya ini termasuk orang-orang yang suka belajar hal-hal baru. Akhirnya saya belajar hipno itu, misalnya orang belajar hipno misal 1 bulan gitu ya. Saya 2 minggu, alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menguasai dengan cepat. Ceritanya begitu. Terus ada ilmu baru lagi kayak NLP, terus energi spiritual, semua ilmu-ilmu yang bisa membantu siapapun untuk terutama kesembuhan, kesehatan. Jadi saya pelajari. Alhamdulillah setelah saya pelajari, saya sudah masuk taraf sebagai seorang trainer. Nah, sebagai seorang trainer ini pun saya itu kepingin menyebar ilmu saya. Jadi sharing kepada siapapun agar bisa seperti sama kayak saya. Berarti memang sedari awal itu tidak hanya pengen membantu orang hanya sebagai profesi dokter semata, begitu ya Dok ya, tapi juga ternyata sejalannya dengan waktu, dokter juga suka banget nih mungkin memotivasi orang, berbagi ilmu. Pastinya itu kan public speakingnya udah ciamso, ciami soro. Ciamso ya. Iya. Itu gimana itu Dok? Awal mula kan pasti gini, trainer kan otomatis harus tampil terus kan di depan, kan begitu. Nggak sempat nervous atau apa untuk memulai itu gitu? Ya, jadi gini, orang untuk tampil di depan publik itu bukan hanya public speaking sebenarnya. Supaya dia bisa untuk bicara di depan orang banyak, itu nomor 1 ada ilmu yang dimiliki, apa yang mau dibicarakan. Sepandai public speaking pun kayak gimana, kalau ilmu yang mau di-sharekan tidak punya, dia akan berhenti pasti. Jadi public speaking itu nomor 2 kalau menurut saya. Sebenarnya nomor 2 ya? Nomor 2, jadi harus bekal ilmunya dulu, apa yang mau dibagikan. Dengan berjalannya waktu saya juga belajar ilmu tentang mindset. Jadi mindset seorang, dengan berjalannya waktu juga saya itu melihat orang itu bisa melihat orang ini seperti apa. Dan ternyata banyak masyarakat Indonesia itu yang bermasalah itu di mindsetnya. Jadi saya nyebutnya harus masuk di bengkel otak saya.
Jadi bukan hanya reparasi, bengkel. Iya, betul. Dok. Reparasi otak, betul. Oke. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang harus direparasi otaknya. Oke, berbicara mengenai mindset, ini menarik banget nih, Dok. Betul. Soalnya kan di masa pandemi seperti ini ada banyak sekali orang itu struggling hingga akhirnya mungkin dengan mindset yang salah, akhirnya mereka malah justru jatuh lebih stres, betul, lebih ada tekanan. Nah, ini mindset yang paling salah menurut dokter ini apa? Ya, yang paling salah menurut saya itu karena banyaknya pembicaraan, banyaknya pemberitahuan yang bisa membuat seseorang itu langsung drop. Ya. Terus orang-orang atau masyarakat Indonesia ya secara global itu kurang kuat memanajemen mindsetnya. Jadi makanya saya kalau memberikan mereka motivasi harus mindsetnya dirubah dulu. Kalau mindsetnya nggak dirubah, gimana pun pasti akan drop. Jadi salah. Mereka tidak percaya sama Sang Pencipta kondisi-kondisi pandemi kemarin. Iya. Ini ada riset dari seorang bapak kedokteran dulu ya, Islam pertama kali di dunia yaitu Bapak Ibnu Sina. Dia punya riset. Jadi ada dua domba dan satu serigala. Oke. Masing-masing diberi rumah kandang sendiri. Tapi satu domba ini dihadapkan rumahnya itu ke serigala. Yang satu lagi domba itu membelakangi serigala. Ternyata dengan berlalunya waktu, domba yang menghadap langsung ke serigala ini pelan-pelan meninggal. Oke. Apa artinya? Ternyata mindsetnya domba udah tahu serigala itu ngeri, ya, mengerikan, suka memangsa dan lain-lain lah, bla bla bla. Ternyata dia pelan-pelan sakit. Karena apa? Dia sendiri yang membuat. Coba kalau dia pandai berpikir kayak orang-orang masyarakat itu pandai berpikir, memang penyakit ini ada, emang Tuhan yang memberi, kita harus yakin Tuhan yang memberi. Tapi kita ya harus percaya Tuhan, yang buat Tuhan kita harus percaya Tuhan, kembalikan. Ya, jangan percaya orang-orang, oh ini karena sudah ada waktunya takdir itu kan, mati, jodoh, rezeki itu sudah ada, jadi itu mindset itu yang nggak dipegang. Oke, berarti sebenarnya dari apa ya kalau bilang penggambaran Betul. dua domba dan satu serigala ini adalah si serigala ini merupakan apa ya proyeksi. Betul. Daripada pressure masyarakat atau mungkin juga tekanan dan lain sebagainya, begitu ya Dok ya. Betul. Nah, berbicara mengenai mindset, sudah banyak sekali kaum milenial dan juga anak muda di luar sana yang sudah tahu ya Dok ya dengan konten-konten yang ada di sosial media dan terutama di Instagram. Tapi sebenarnya yang paling terpenting di sini adalah jikalau memang mindset kita salah, Dok. Sulit tidak sih sebenarnya merubah mindset seseorang itu? Butuh waktu berapa lama? Jadi gini, setiap orang itu beda-beda. Tergantung evaluasi saya, analisis saya, tergantung dari gender. Terus usia, terus pendidikan. Ternyata itu mempengaruhi. Kadang ada saya merubah mindset mereka itu bisa cepat. Dan waktu 1 minggu sudah bisa berubah dengan baik. Karena ada beberapa cara untuk merubah mindset. Jadi sesuatu yang negatif di otak kita, terutama di bawah sadar kita, itu harus kita modifikasi dulu. Selama itu tidak dimodifikasi, sampai kapanpun mindsetnya akan mudah dipengaruhi. Biasanya kalau usianya sudah agak berusia banget kayak gitu, dia akan lebih lama. Memang saya selalu bilang kalau membantu mereka, saya bilang harus istiqomah, sabar dan istiqomah. Dan memang seringkali ini juga sih Dok, di konten-konten yang banyak saya baca juga ya Dok ya sebagai milenial juga itu, untuk berubah mindset pertama yang harus kamu lakukan adalah merubah lingkunganmu dulu. Terkadang persepsi kita merubah lingkungan lantas langsung 180 derajat. Pokoknya gue gak mau temenan sama lu. Jadinya kan gitu ya. Itu kayak gitu bener gak sih Dok sebenarnya? Jadi gini, sebenarnya yang mindsetnya dulu dirubah. Karena ngerubah mindset gak tiba-tiba. Harus dirubah dulu, tahu jalannya. Sambil beriringan berjalan, baru kita cari lingkungan yang bisa mendukung. Takutnya nanti kalau kita jauh dari lingkungan dulu, sedangkan mindsetnya kita belum kuat, ya, belum tahu jalan keluarnya, ke lingkungan yang baru pun kita nggak tahu. Mungkin di lingkungan baru bisa lebih parah lagi, begitu ya. Jadi harus emang butuh orang yang mendampingi. Apalagi kalau misalkan di lingkungan keluarga pun masih tidak terlalu mendukung katakanlah seperti itu Dok ya. Betul. Nah ini dokter sudah menjadi seorang motivator, trainer dan hingga akhirnya pun juga saat ini kita berbicara mengenai mindset. Pastinya ada pengalaman hidup yang hingga akhirnya shaping you to be who you are right now.
ada pengalaman yang paling rock bottom atau mungkin paling sulit sekali sehingga akhirnya memang saya harus berubah mindset hingga akhirnya dokter tahu bahwa memang mindset ini adalah hal yang paling salah dalam diri saya. Itu kapan tuh, Dok? Terutama untuk diri saya. Iya. Alhamdulillah ya, saya kan berkata jujur, hidup saya itu mudah. Oke. Jadi nggak pernah sampai ada saya stuck kayak gitu ataupun yang bisa membuat saya drop gitu. Alhamdulillah nggak ada. Karena saya ini sudah memblokir hal-hal di otak saya. Jadi kita harus bisa memanajemen mindset kita. Kalau saya ini misalnya masalah angka-angka gitu, saya nggak mau. Jadi siapapun yang jelaskan masalah angka ke saya, otak saya nolak. Iya, langsung betul. Ya, Dok. Salah satunya juga masalah uang. Hitung-hitungan barang gitu, saya nggak mau. Tapi kalau masalah ilmu yang bisa untuk manfaat untuk orang lain, itu baru cepat saya buka mindset saya. Otomatis. Jadi alhamdulillah saya itu nggak pernah mindset saya drop. Karena saya sudah bisa mulai awal itu memanajemen mindset kita. Manajemen mindset ya. Dokter, trainer, motivator, lalu konsultan estetik. Nah, ini nih yang perlu dipelajari nih Dok, mungkin ya, karena ada banyak sekali sudah bermunculan produk-produk kosmetik di luar sana gitu kan. Nah, ini mungkin dari dokter sendiri gimana nih sebagai konsultan estetik nih? Ya, jadi gini. Sebenarnya saya itu salah satu lahirnya estetik itu di Jawa Timur, di Surabaya. Tahun 2006. Jadi saya itu di situ. Jadi mulai lahir. Jadi sudah berapa puluh tahun tuh, lama ya. Udah lama Pak. Ya, dan dengan berkembangnya zaman, banyak sekali dokter-dokter yang berminat di estetik dan bermain di estetik. Tapi yang saya sedih sekarang, mereka itu mindsetnya cuma yang penting pasien itu glowing, putih, tanpa memikirkan efek jangka panjang ke depannya. Itu yang saya sedihkan sekarang di dunia estetik. Nah, ini nih. Terus. Jadi padahal gini, Allah itu sang pencipta itu memang menciptakan kita sesuai dengan jenis kulit, sesuai dengan kepekaan kulit terhadap sinar matahari, sinar UV ya. Tapi banyak dokter-dokter sekarang itu sebenarnya bukan salahnya dokter kecantikan juga ya, dokter. Karena konsumennya ini, orang-orang atau masyarakat Indonesia kepingnya itu putih dan glowing. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Makanya nggak banyak dokter di bidang estetik sekarang yang mau mengedukasi mereka. Itu sekarang saya itu bergerak di bidang itu, selalu mengedukasi. Makanya saya kalau praktek itu, satu pasien itu konsultasi ke saya bisa minimal setengah jam. Bisa sampai 1 jam. Karena apa? Saya mengedukasi. Sebenarnya perawatan kecantikan yang betul itu seperti apa. Kalau kita itu kulitnya sudah misalnya tipenya tipe 4 ya, kulit sawo matang Asia. Jangan sampai melebihi itu, karena itu sudah kodratullah. Kalau sampai melebihi itu, diputihkan, otomatis barrier kulit kita itu akan hilang. Padahal barrier kulit itu tujuannya untuk apa? Ya untuk melindungi kulit kita terhadap sinar UV. Sekarang banyak ada penelitian terakhir, bukan sinar UV aja, lampu juga bisa. Lampu kayak gini juga bisa ya? Betul. HP bisa. Terus kompor juga bisa ternyata. Nah, makanya di situ penting sekali jangan sampai jangka lama karena barrier kulitnya itu hilang bisa terjadi nanti kanker kulit. Nah, ini yang nggak disadari. Karena juga banyak juga ya Dok ya produk-produk di luar sana itu yang mengklaim bahwa bisa glowing, bisa putih dalam kurun waktu sekian lama dan di saat yang sama ini herbal, alami, aman, gitu. Ini gimana Dok? Bertolak belakang atau sebenarnya emang ada kok yang bisa glowing tapi sehat gitu Dok? Jadi saya kuncinya gini, kalau ada produk-produk booming apapun, yang klaim nggak seperti apapun, kalau menurut saya, kalau dia instan, itu saya sudah nggak percaya. Karena yang namanya untuk menjadi cantik, bagus atau ganteng, sekarang banyak ya cowok-cowok memutihkan itu butuh proses. Jadi butuh proses. Jadi kalau sesuatu yang instan, itu pasti ada sesuatunya, meskipun klaimnya herbal atau ini. Makanya saya itu sekarang kalau ke pasien itu selain edukasi, saya menyatakan bahwa satu, kalau kepingin bagus kulitnya itu cuma satu, disehatkan. Kulit sehat butuh 2, yaitu dirawat dari luar sama dirawat dari dalam. Makanya itu kenapa butuh proses yang lama ya Dok ya. Seperti kita badan lah. Badan kalau kepingin bersih,
ya kita harus mandi tiap hari. Nah, ya kan sehari bisa 1 sampai 2 kali. Nah, kalau wajah mandinya sebulan sekali. Wajah mandi sebulan sekali? Iya, seperti kayak treatment. Oh, semacam treatment ya. Saya pikir cuci muka, Dok. Enggak, kalau cuci muka biasa kan cuma ngilangin debu-debu. Iya, betul-betul. Gitu. Jadi untuk ngilangi sel kulit mati, ngilangin komedo, karena itu nanti kalau dibiarkan akan jadi masalah, menjadi sampah kayak gitu ya. Soalnya di luar ada yang bilang begini, jangan treatment loh, nanti kulitnya tipis. Jangan treatment loh, nanti terjadi begini. Nah, saya bilang simpel ke pasien itu, mesti bilang, itu omongan bicaranya itu orang-orang yang nggak sekolah. Saya bilang, nggak gampang loh ya sekolah di kedokteran. Habis sekolah kedokteran pun harus belajar lagi di bidang estetik. Iya. Jadi jangan mudah percaya, karena kulit itu beregenerasi terus. Setiap 28 hari, jadi tidak ada kulit tipis, itu enggak ada. Kecuali atau mungkin begini, Dok, jadi mungkin ada satu orang nih ya yang dia sering kali perawatan dan juga pada saat treatmentnya itu yang harusnya sebulan sekali normalnya, tapi ini 3 kali gitu kan, terlalu berlebihan. Mungkin itu ya, Dok, yang bikin tipis atau gimana? Jadi gini, kadang-kadang orang melihat kok kulitmu kelihatan tipis ya. Satu, sebenarnya perawatan itu minimal itu 2 minggu atau rata-rata standarisasi 28 hari atau 1 bulan. Sebenarnya perawatan kapan kita 2 minggu, kapan kita sebulan? Biasanya kalau sudah tambah usia, kita tambah karena regenerasi kulit tambah maju, bukan 28 hari, bisa 24, 25, berarti kita treatmentnya juga paling nggak 3 minggu sekali. Kalau usia-usia muda ya paling nggak 1 bulan rata-rata seperti itu. Sehingga ada yang kepinginnya glowing, kepingin cepat putih. Kayak tadi bilang mungkin sebulan 3 kali, 4 kali. Itu kalau ada dokter yang nggak benar-benar educated ke dia, nggak menyadari ya, oke, nggak apa-apa. Dia mindsetnya sudah uang gitu, saya nggak suka gitu itu. Pernah nggak sih, Dok, ketemu sama rekanan gitu yang sudah jelas-jelas praktek apa yang dia lakukan mungkin kayak yang sebenarnya nggak sehat juga sih buat pasien gitu. Apa yang dokter katakan sama rekanan tersebut itu? Apakah kayak yang jangan lu, itu bahaya banget itu, atau kayak yang ya udahlah diem aja kayak gitu? Ya, saya selalu ingatkan karena termasuk saya tuh dianggap senior ya sama yang anak-anak estetik sekarang dianggap senior. Saya ingatkan, saya alasannya seperti apa. Tapi yang nggak ada respon, baru nanti berubah sedikit, kumat lagi seperti itu. Ada kumatnya ya, Dok? Yang penting saya itu sudah mengingatkan. Oke. Jangan sampai kalian gara-gara ini sedikit terus sampai nanti jangka panjangnya terjadi sesuatu dikomplain habis-habisan. Habis lu gitu. Apalagi kan juga sudah menjadi seorang motivator juga. Betul. Pastinya kan ketika ngobrol dengan rekanan pun juga kan begitu ya, Dok ya. Tapi apakah profesi dokter dan juga di saat yang sama menjadi motivator dan juga trainer itu saling membantu nggak sih, Dok, sebenarnya? Support nggak sih? Saling support, saling berhubungan sekali. Karena kalau kadang-kadang sekarang anak-anak itu atau teman sejawat ya panggilnya, dokter-dokter itu kadang-kadang melihat basicnya siapa yang ngasih tahu. Selain senioritas, dia punya ilmu apa lagi? Nah, jadi kadang-kadang saya masih ada di gubris lah, meskipun nanti sesekali kumat, saya bilang tadi ya, kayak gitu. Pasti gitu ya. Ya, kadang-kadang sama dokter yang nggak punya basic apa-apa, lu juga buat seperti itu, kayak gitu. Atau siapa lu, kayak gitu kan. Ya begitulah di lapangan terjadi. Berarti memang sebenarnya saling support ya, Dok ya. Dengan ilmu yang saya punya saling support. Dengan ilmu yang sudah dokter punya saat ini, dengan ragam pengalaman begitu ya, Dok ya. Apa sih sebenarnya yang akhirnya membuat dokter being who you are right now, dan how do you feel right now? Ya, jadi sebenarnya saya dengan ilmu yang saya punya itu bangga sebenarnya. Satu, karena saya sudah punya tujuan, kalau saya sudah punya ilmu banyak, saya kepingin sharing. Ke siapapun yang mau, saya tidak pilih-pilih. Sharing ke siapapun yang mau. Makanya saya itu kadang-kadang dengan komunitas saya kayak di hipnoterapi atau komunitas apa, kalau saya bikin acara-acara training atau apa, saya mesti paling rendah bayarnya gitu loh. Jadi bisa sampai 3 kali lipatnya yang aslinya. Jadi saya misal waktu training A gitu ya, harusnya standarisasi Indonesia itu 2 juta. Saya paling cuma narik 650. Jauh banget, Dok. Makanya, karena tujuan saya itu, padahal 650 itu sudah saya alokasikan untuk ini. Saya tujuannya satu, itu yang saya pegang. Saya bagi ilmu saya supaya manfaat untuk orang banyak. Itu tujuan saya. Nah, ini hal-hal seperti ini sangat jarang sekali loh teman-teman ditemukan. Apalagi kan kalau
Terkadang ya dok ya, untuk saat ini orang apalagi di masa pandemi, semakin banyak ilmu saya, maka saya harus bisa memonetize apapun yang saya punya saat ini. Nah itu sangat sulit sekali loh dimiliki, apalagi kalau misalkan kayak dengan tujuan yang untuk berbagi, untuk yang mulia kan begitu ya dok ya. Nah ini terakhir dari saya nih dok, mungkin pesan-pesan apa sih yang bisa dokter sampaikan khususnya kepada kaum milenial, anak muda di luar sana yang saat ini sedang mendengarkan Surabaya Signature? Ya, jadi begini, pesan saya, jangan mudah terpengaruh orang lain. Kalau kepingin selamat di dunia ini, maka bertanyalah dan belajarlah pada orang yang benar-benar kompeten. Itu aja. Nah, dari saat yang sama nih ya, teman-teman saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan Surabaya Signature, kita bisa belajar nih kurang lebihnya kepada Dr. Edi seperti apa. Karena poin pertama yang saya pelajari betul ya dari dokter, dengan segala pencapaian dokter yang sampai dengan saat ini sudah seperti ini, mindset itu adalah salah satu pemegang peranan penting bagi masing-masing individu. So I'll see you guys next time at Surabaya Signature, your leading voice for the local stories.